kita seperti pada banjir tahun 2018 yang saat itu terjadi pada hari Sabtu. Efisiensi kolam pompa dalam menangani banjir Kota Tegal. Sutari SHMH salah satu anggota DPRD Kota Tegal yang juga sebagai Ketua Komisi 3 dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah. Kepada awak media Arta Jaya Vision menyampaikan, efisiensi kolam pompa dalam penanganan banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Tegal, Jawa Tengah. Disampaikan Sutari, bahwa dengan adanya kolam pompa, banjir yang menggenang akibat curah hujan yang terus-menerus bisa teratasi lebih cepat surutnya dengan kolam pompa yang dimiliki Kota Tegal. Disampaikan Sutari, hal tersebut membuat sedikit lega. Pasalnya sebelum adanya alat tersebut air lama surut dan tetap menggenang. Namun setelah adanya kolam pompa genangan air bisa surut lebih cepat. Namun hal tersebut bukan berarti kita sepenuhnya mengandalkan alat itu. Kita jangan melalaikan tindakan pencegahannya, seperti gotong royong membersihkan selokan, ataupun hal-hal yang dapat mengurangi terjadinya banjir. Ditambahkan Sutari, peran serta dinas dan instansi terkait sangat dibutuhkan dalam membangkitkan semangat kebersamaan bergotong royong pencegahan banjir antara pemerintah dengan masyarakat. Pesannya terus tingkatkan kerjasama tindakan-tindakan pencegahan banjir. Sementara kami sebagai wakil rakyat bersama pemerintah terus mencari solusi langkah lebih lanjut agar banjir tidak lagi menjadi langganan di sejumlah titik di Kota Tegal. Berkaitan dengan banjir, tampak dalam video, kegiatan penanganan banjir, yang Sutari laksanakan bersama sejumlah kader DPC PDIP Kota Tegal. Dengan membagikan nasi bungkus, alat pel, spons pembersih lantai, sabun serta deterjen untuk warga Kecamatan Margadana yang terdampak banjir. Berikut penuturan Sutari SHMH terkait kolam pompa dan giat sosial untuk warga terdampak banjir. Dari Tegal, Jawa Tengah, tim Arta Jaya Vision Kota Tegal mengabarkan. Pak. Sore juga. Oke, siap. Berkaitan dengan situasi Kota Tegal, Pak, yang notabene banyak beberapa titik mengalami banjir, itu kan bagian dari kinerja atau pantauan dari Komisi 3 DPRD Kota Tegal sendiri. Ya, berkaitan dengan banjir Kota Tegal sendiri, bagaimana Pak komentar Bapak? Terkait dengan banjir kemarin, yang kebetulan saya juga baru bertempat ke lapangan. Fenomena banjir ini adalah mengingatkan kita seperti pada banjir tahun 2018 yang saat itu terjadi pada hari Sabtu dan Senin tanggal 9, 10, 11 Februari 2018. Debitnya hampir sama dengan yang sekarang, yang kemarin Januari. Tapi kemarin cukup kuat kerepotan, tetapi yang namanya musibah seperti itu akan lebih saya pribadi dengan kinerja pemerintah bersama support dari Sutari DPRD, saya sebagai anggota Komisi 3 dan juga kawan-kawan memaksa adanya pembangunan kolam pompa di Kecamatan Margadana. Jadi saya cerita kecamatan mungkin terlebih dahulu, bahwa dengan adanya kolam pompa tersebut ternyata mampu memberikan manfaat secara pasti. Terbukti lamanya genangan di Sumur Panggang dan di Rangkong Kaligas. Sumur Panggang yang biasanya 2 hari cukup 1 hari bisa surut. Kaligangsa yang biasanya paling sedikit sampai 7 hari atau 1 minggu, kemarin bisa kita lihat, atau saat sekarang bisa kita lihat, paling hanya sekitar 4 hari sudah surut. Itulah manfaat yang dirasakan secara langsung. Tinggal ke depan, bagaimana menyelesaikan pada titik-titik yang masih genangan dalam posisi lama untuk dikeluarkan dari titik genangan di kampung, di tengah perumahan, keluar ke sungai-sungai besar yang terdekat dari titik genangan. Bahwa dengan teknologi kolam pompa itu merupakan salah satu alternatif yang paling memungkinkan, yang paling mudah. Yang penting kita ngerti
lokasi titik terendah air dalam satu titik kawasan itu ada di mana. Dan kita pasang pompa yang terdekat dari itu dan terdekat pula dengan sungai yang besar ataupun sungai pembawa. Sebelum ke sungai besar kan ada sungai-sungai pembawa lah. Sungai pembawa itu mungkin ya sekitar lebar 2 meter atau 2,5 meter. Ini kan banyak dicocokkan. Jadi kita dekatkan kolam pompa itu pada titik terendah di kawasan yang kena banjir atau genangan ke sungai pembawa maupun sungai besar. Seperti kolam pompa di Jalan Banyuwangi Sumur Panggang dan kolam pompa di saluran Gebang 2 Kelurahan Kaligangsing. Itu cukup membantu sehingga kita buktikan bahwa hal itu bermanfaat. Maka dari itu ke depan bahwa banjir kemarin kita lihat adalah faktornya banyak. Yang pertama debit air hujan yang kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Kemarin hujan besar itu kita hitung kurang lebih bisa, kalau durasi waktunya bisa sampai 5 jam. Cuma 5 jam itu kan tidak besar terus, tapi kadang besar, nanti reda, besar lagi, reda, besar lagi. Itu kayak catatan kami adalah sekitar 5 jam. Itu cukup memberikan efek besar tergenangnya titik-titik di Kota Tegal yang mengalami genangan air besar tersebut. Terbukti kita lihat alun-alun, kita lihat depan Pasar Pagi, kita lihat Tegalsari, Kauman, apalagi Keraton. Karena Keraton merupakan salah satu titik terendah di kota. Maka banjir Kota Tegal itu kita pahami ada 3 penyebab. Yang pertama penyebab dari robnya air laut, yang kedua dari tingginya debit air hujan, dan yang ketiga adalah banjir kiriman dari wilayah selatan. Wilayah selatan itu karena Kali Kemiri ada di tengah kota, yang paling utama adalah dari arus atau jalur dari Kali Kemiri, yaitu Bendungan Seng. Ketika Bendungan Seng yang ada di Kelurahan Kuku Sidapuna itu di selatan Bendungan Seng debitnya sudah begitu tinggi dan membahayakan kelurahan atau desa di sekitar, otomatis dibuka 2 pintu sehingga gelondor air itu akan besar-besaran masuk ke wilayah Sumur Panggang dan dipastikan wilayah Sumur Panggang akan terkena banjir, khususnya di wilayah RW 1 Kelurahan Sumur Panggang, tepatnya sebelah timur sungai. Ketika dalam durasi ditunggu 2-3 jam ternyata bahwa kondisi debit air di selatan Bendungan Seng masih tinggi atau tambah tinggi, biasanya dari petugas pintu akan membuka 2 pintu lagi sehingga itu akan membuka masuknya air yang lebih besar lagi ke wilayah kota atau tepatnya di Pulau Kota. Dengan tambahan 2 pintu yang besar itu menjadikan banjir di wilayah timur Sungai Kemiri atau wilayah RW 1 Kelurahan Sumur Panggang itu akan sampai setinggi 1 meter 20 cm, sehingga banyak rumah yang kondisinya kemasukan. Itulah kondisi. Sementara mengatasi banjir di kota, ini dorang turun rembuk bahwa harus pemeliharaan di saluran-saluran kota itu harus dipastikan dapat dilaksanakan. Saya melihatnya bahwa pengelolaan drainase, terutama dalam menghadapi banjir, kalau pemeliharaan dari masyarakat itu memegang porsi sekitar antara 50 sampai 60%. Jadi kalau masyarakat itu mau melakukan pemeliharaan, disupport oleh Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.